Salam para bakta sekalian. Berjumpa lagi dengan Media Sai Indonesia di program Kamis bersama Sai. Saya Laksmi Paramita, seperti biasa di minggu terakhir akan menayangkan sebuah tayangan yang sangat menarik, yaitu Mentari bersama Sai. Kisah Nama Suci. Bagaimana nama suci Krishna bekerja secara diam-diam dalam hidup kita. Kisah di bawah ini mencerminkan pentingnya dan dampak dari menyebut nama suci dan membaca kitab suci seperti Bhagavad Gita dan Srimad Bhagavatam. Seorang petani tua tinggal di sebuah lahan pertanian di pegunungan bersama cucu laki-lakinya yang masih kecil. Setiap pagi, kakek bangun pagi-pagi, duduk di meja dapur, melantunkan mantra dan membaca Bhagavad Gita. Cucu lelakinya ingin menjadi seperti dia dan berusaha meniru kakeknya dengan segala cara yang dia bisa. Suatu hari, sang cucu bertanya, "Kakek, saya mencoba melantunkan mantra dan membaca Bhagavad Gita sama seperti kakek, tetapi saya tidak memahaminya. Dan apa yang saya pahami, saya lupa segera setelah saya menutup buku itu. Apa gunanya mengucapkan dan membaca Bhagavad Gita?" Sang kakek perlahan membalikkan badan dari menaruh batu bara di kompor dan menjawab, "Bawa keranjang batu bara ini ke sungai dan bawakan aku sekeranjang air juga." Anak itu melakukan apa yang diperintahkan, tetapi semua air bocor sebelum dia sampai di rumah. Sang kakek tertawa dan berkata, "Kau harus bergerak sedikit lebih cepat lain kali." dan mengirimnya kembali ke sungai dengan keranjang untuk mencoba lagi. Kali ini, anak itu berlari lebih cepat, tetapi sekali lagi keranjang itu kosong sebelum dia sampai di rumah. Kehabisan napas, dia memberitahu kakeknya bahwa tidak mungkin membawa air dalam keranjang dan dia pergi mengambil ember. Pria tua itu berkata, "Aku tidak mau seember air, saya mau sekeranjang air. Kau hanya tidak berusaha cukup keras, nak." Dan dia keluar dari pintu untuk menyaksikan anak itu mencoba lagi. Pada titik ini, anak itu tahu itu tidak mungkin, tetapi dia ingin menunjukkan kepada kakeknya bahwa bahkan jika dia berlari secepat mungkin, air akan bocor dan habis sebelum dia sampai di rumah. Anak itu kembali mencelupkan keranjang ke sungai dan berlari kencang. Tetapi ketika sampai di kakeknya, keranjang itu sudah kosong. Dengan terengah-engah, dia berkata, "Lihat kakek, itu tidak berguna." Orang tua itu berkata, "Apakah menurutmu itu tidak berguna? Lihatlah keranjangnya." Anak itu memandangi keranjang itu dan untuk pertama kalinya menyadari bahwa keranjang itu sudah berbeda. Keranjang itu telah berubah dari keranjang batu bara tua yang kotor dan sekarang bersih luar dan dalam. "Cucuku, itulah yang terjadi ketika kau mengucapkan nama suci dan membaca Bhagavad Gita. Kau mungkin tidak mengerti atau mengingat semuanya, tetapi ketika kau mengucapkan atau membaca sadar atau tidak sadar, kau akan diubah luar dan dalam. Inilah cara Krishna bekerja secara diam-diam dalam hidup kita. Kekuatan nama Tuhan sedemikian rupa sehingga dapat mengubah racun bahkan menjadi nektar." Ini diilustrasikan oleh sebuah episode dari kehidupan Mira. Dia adalah seorang ratu, tetapi dia begitu asik dalam pengabdiannya pada Krishna sehingga dia akan bernyanyi
dan menari dengan gembira tanpa menghiraukan apakah dia berada di istana atau di bazar yang ramai. Adik iparnya yang marah pada perilaku seperti itu di tempat-tempat umum tidak menyadari apa artinya pengabdian sejati. Mira tidak memiliki kesadaran tubuh sama sekali. Seorang penyembah sejati harus benar-benar bebas dari rasa aku dan milikku. Merasa bahwa tingkah laku Mira mendatangkan cercaan pada prestis dan reputasi keluarga kerajaan, saudara iparnya memutuskan untuk menyingkirkannya dengan memberinya secangkir susu yang dicampur dengan racun. Dengan mengabdikan dirinya, hati dan jiwanya untuk Krishna, Mira biasa mengambil makanan apapun hanya setelah menawarkannya kepada Krishna. Ketika dia menawarkan susu yang diberikan kepadanya untuk Krishna sebelum meminumnya, Tuhan menerima semua racun di dalamnya dan membuat seluruh susu menjadi murni. Dengan cara ini, Mira menunjukkan kepada dunia kekuatan nama Tuhan dan kebesaran serta kekuatan pengabdiannya kepada Tuhan. Para bakta sekalian, mari kita doakan negara kita tercinta Indonesia dan seluruh dunia. Semoga wabah yang terjadi saat ini dapat segera berakhir. Semoga mereka yang terkena diberikan kesembuhan, dan semoga mereka yang ditinggalkan oleh keluarga tercinta selalu diberikan kekuatan dan ketabahan dari Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Para bakta sekalian, tidak terasa kita telah sampai pada bagian terakhir dari Kamis bersama Sai. Semoga tema bulan ini dapat memberikan pencerahan dan inspirasi bagi para bakta sekalian. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share video-video dari Media Sai Indonesia. Kita bertemu lagi bulan depan dalam materi dan tema yang sangat menarik, tentunya dari wacana Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Sampai jumpa lagi, selalu semangat dan tetap sehat. Om Sai Ram.